Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita boleh dipertemukan Tuhan kembali di dalam acara Persekutuan Doa Komisi Wanita GITC Kudus. Mari ibu-ibu, kita akan mengawali persekutuan kita pada sore hari ini di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan sore hari ini kami boleh mengikuti persekutuan doa Komisi Wanita GITC Kudus. Walaupun kami masih melakukannya melalui online, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang mengikat kami, menyatukan kami di dalam kami bersekutu pada sore hari ini. Mari Tuhan yang berkati kami semua, persiapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta menaikkan doa-doa kami kepadamu. Berkati Bu Lisa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Ibu-ibu, mari kita akan nyanyikan bersama-sama Mars Komisi Wanita GITC. Yang tidak kita pahami di dalam kehidupan ini, tetapi satu hal yang pasti, kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Yesus harapan jiwaku. Yang mati atas
nanti sekali jikalau ku pulang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali pada persekutuan doa wanita GITJ Kudus di tahun 2022 ini. Kali ini renungan kita terambil dari Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan 17. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan 17. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku.
Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu, aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, kami bersyukur mengawali persekutuan doa Komisi Wanita GITC Kudus saat ini. Kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sekalipun kami belum berjumpa satu dengan yang lain, tetapi Tuhan pertemukan kami dalam persekutuan doa saat ini secara daring. Tuhan, berkatilah kami semua untuk siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menguatkan kami. Biarlah firman ini memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, untuk terus bergantung harap kepada Tuhan. Hadirlah kuasa Roh Kudus menguasai kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun kami semua, para wanita gereja yang akan siap mendengarkan renungan, dan siap pula untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian seluruh doa kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, selama kita masih tinggal di dunia, sepanjang itu juga kita tidak terlepas dari masalah dan beban hidup, termasuk orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan Kristen bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan yang panjang. Namanya perjalanan panjang tentu tidak selamanya mudah. Pada titik-titik tertentu itu bisa sangat melelahkan dan menyakitkan. Tidak jarang bahkan bisa membuat seseorang itu menyerah. Saya percaya setiap kita yang ada di sini memiliki berbagai macam masalah dan beban hidup. Yang menjadi pertanyaan dan yang muncul pertama kali dalam benak kita adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan beban hidup ini? Apakah kita menghadapinya dengan putus asa dan berpikir tidak ada jalan keluar? Lalu pertanyaan yang menyusul berikutnya, kepada siapakah kita berharap? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Ada sebuah kisah tentang Pat Wilson. Dia adalah seorang pendeta di Amerika Serikat. Beliau sangat sukses pelayanannya jika diukur menurut pandangan dunia. Dia mendirikan gereja Cross Point pada tahun 2002 hingga berkembang menjadi 6 cabang dengan 7.500 jemaat. Pelayanan gerejanya sangat luas, mulai dari penginjilan kepada para narapidana, pengentasan kemiskinan, hingga mendirikan sekolah di India. Bahkan Pat Wilson sendiri menerbitkan buku yang akhirnya menjadi bestseller. Namun tiba-tiba dia mengejutkan banyak orang ketika mengumumkan pengunduran dirinya dari kependetaan pada tahun 2016. Rupanya dia mengalami burnout, stres berat akibat dari ritme pelayanan yang sangat padat. Kisah seperti ini bukan satu-satunya yang terjadi di dalam dunia kekristenan. Selain mundur dari pelayanan,
beberapa orang Kristen lainnya memutuskan untuk meninggalkan imannya, meninggalkan keluarganya, atau bahkan mengakhiri hidupnya. Jika dicermati, penyebabnya sama, yaitu mereka telah kehilangan harapan. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung untuk menaati firman Tuhan terlalu besar, terlalu berat, sehingga mereka memilih jalan pintas yang dirasa lebih mudah. Ibu-ibu, dalam teks Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan 17 yang kita telah membaca dan mendengarnya, bahwa konteks ini Daud berada dalam bahaya. Bahaya yang dimaksudkan di sini adalah masalah atau beban hidupnya. Bagaimana Daud menghadapi dan melewati bahaya yang menantang hidupnya? Jawabannya adalah berharap pada Tuhan. Jadi, tema renungan kita, firman Tuhan kita pada saat ini adalah berharap kepada Tuhan. Berharap berasal dari kata dasar harap yang berarti mohon atau minta. Sedangkan berharap berarti berkeinginan supaya terjadi atau meminta supaya. Berharaplah adalah bentuk perintah atau ajakan. Kalau kita membaca teks Mazmur 31 secara keseluruhan, sesungguhnya Daud sedang berada dalam masalah yang begitu berat dan membahayakan hidupnya. Bahaya yang membahayakan hidupnya adalah ancaman dari musuh-musuhnya yang berusaha membinasakannya dengan segala tipu daya. Dalam kondisi seperti ini, Daud berserah kepada Tuhan. Dalam doa, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Daud berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari segala jerat musuh. Tentu, doa yang dinaikkan Daud membutuhkan proses waktu. Doanya bisa saja tidak langsung didengarkan oleh Tuhan. Sehingga dalam teks yang kita baca, Daud berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu, ada 3 sikap Daud untuk berharap kepada Tuhan. Yang pertama, Daud yakin bahwa Tuhan itu peduli pada masalah dan beban hidupnya, seperti ayat 8 dan 9. Walau Daud dalam bahaya, tetapi ia bersorak kepada Tuhan dan bahkan bersukacita karena Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan itu memperhatikannya, melepaskannya dari bahaya musuh, dan bahkan ia tahu bahwa Tuhan itu pasti menegakkannya. Yang kedua, ibu-ibu, Daud mengakui kelemahannya, bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa Tuhan, seperti ayat 10 sampai dengan 14. Sehingga dengan demikian Daud meminta belas kasihan Tuhan agar ia terbebas dari rasa sakit, rasa duka yang dalam, dari amnesia atau lupa ingatannya, dan juga rencana orang yang merencanakan kecelakaan baginya. Yang ketiga, Daud tidak menyangkal Tuhan, ayat 15 sampai dengan 17. Ketika Tuhan telah peduli melepaskan dan menegakkan Daud, bahkan Tuhan menyelesaikan masalahnya, Daud tidak mau menyangkal Tuhan. Sehingga Daud berkata, "Engkaulah Allahku." Daud tidak membusungkan dada karena ia telah selamat, karena dia telah terlepas dari masalah beban hidupnya. Namun Daud mengakui bahwa ia bisa terlepas dari masalah dan beban berat karena anugerah Tuhan semata. Wujud Daud, dia tidak menyangkal Tuhan, terlihat dari kalimatnya. Ia memohon agar wajah Tuhan bercahaya atasnya dan menyelamatkan
melepaskannya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, apapun persoalan dan beban hidup kita saat ini, firman Tuhan memerintahkan atau mengajak kita untuk berharaplah pada Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang bermasalah dalam rumah tangga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, mungkin hubungan kita dengan saudara yang tidak harmonis. Atau mungkin ada persoalan bersama anak-anak tentang studi mereka. Ada yang bermasalah dengan guru, ada yang bermasalah dengan dosennya, ada yang bermasalah dengan teman, ada yang bermasalah dengan biaya studinya. Atau ada juga di antara kita yang sedang berpersoalan dengan usaha atau dengan pekerjaan. Ada yang dijanjikan sesuatu tetapi tidak kunjung datang. Ada yang berusaha menjatuhkan usaha atau bahkan menjatuhkan dalam pekerjaan kita. Atau mungkin persoalan yang lain yang berkaitan dengan usaha dan pekerjaan kita. Ada lagi persoalan gerejawi. Kita sudah bekerja keras, tetapi orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita tidak menghargai jerih lelah kita. Bahkan mungkin apa yang kita lakukan selalu menuai kritik di mata saudara-saudara kita. Atau bahkan mungkin yang sedang kita hadapi adalah persoalan dosa yang susah sekali untuk dilepaskan. Mungkin ada yang melawan orang tua, mungkin tidak bisa mengampuni sesama, bahkan sedang merancangkan yang jahat untuk orang lain. Ibu-ibu, itu semua adalah musuh-musuh kita yang mengintai kita untuk menentang Allah dan membuat kita itu putus asa, dan bisa juga membuat hidup kita itu menjadi rusak. Untuk itu, agar kita bisa mengatasi masalah ini, mari kita bersama-sama belajar dari Daud, yaitu berharaplah pada Tuhan. Untuk itu yang pertama, percayalah bahwa Tuhan kita peduli pada masalah kita. Tuhan lebih besar dari masalah dan beban kita. Yesus Kristus saja yang adalah anak tunggalnya, Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk memperhatikan kita, melepaskan dan menegakkan kita, untuk mengatasi dan melewati setiap masalah kita. Yang kita lakukan adalah bersorak dan bersuka cita di dalam Tuhan, agar kita terlepas dari stres kita, dari depresi kita, dan dari keputusasaan kita. Mari kita menantikan pertolongan Tuhan, karena orang yang menantikan Tuhan itu tidak mendapatkan malu. Yang kedua, ibu-ibu, kita jangan berlaku sombong dengan berpikir bahwa kita sanggup mengatasi masalah dan beban kita, sehingga kita berpikir kita tidak memerlukan Tuhan. Terutama dalam dosa kita, hanya karena penyaliban Yesus kita beroleh pembebasan, bukan karena kita berbuat baik kepada sesama kita. Nah, ketika seseorang tidak mengakui kelemahannya, ia telah membuka pintu baginya untuk menjadi sombong. Sehingga akhirnya endingnya kita sering sakit hati karena seolah tidak ada jalan keluar pada masalah kita. Kita mengalami duka yang dalam. Bahkan ada yang kadang lupa diri bahwa kita ini berasal dari debu dan terbatas. Dalam setiap persoalan kita harus meminta belas kasihan dari Tuhan seperti Daud. Ketika kita mengakui kelemahan kita, bahwa kita tidak sanggup mengatasi masalah kita, di saat itu ibu-ibu, pintu pertolongan dari Tuhan akan terbuka bagi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita memperoleh berkat dalam hidup ini
maka jangan menyangkal Tuhan. Terkadang ada orang yang tidak mengakui bahwa karena Tuhanlah ia menjadi, karena Tuhanlah ia memperoleh sesuatu, karena Tuhanlah ia selamat, dan seterusnya. Sehingga ia lupa menyembah Tuhan, lupa melayani Tuhan, bahkan lupa bersyukur kepada Tuhan. Malah bisa jadi ada yang meninggalkan Tuhan ketika ia berada di atas angin, di atas kesuksesan. Namun Daud memberikan contoh kepada kita. Ketika ia melewati masalah dan beban hidupnya, ia mengakui Allah dengan mengatakan, Engkaulah Allahku. Ibu-ibu yang sangat saya kasihi di dalam Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Masalah yang datang dalam hidup kita itu adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat kita menanjak naik pada tangga kehidupan berikutnya. Dan menjadi alat Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada seorang pujangga yang pernah berkata bahwa harapan bisa membuat manusia itu bangun pagi dengan senyuman. Harapan bisa membuat air mata yang tadinya mengucur deras berganti dengan senyuman. Yakin bahwa hari esok akan lebih baik. Tuhan tidak akan membuat malu orang yang berharap kepadanya. Dan mari ibu-ibu kita bersama-sama berkata, aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu. Amin. Mari kita bersehati, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk bimbingan-Mu bagi kami. Tuhan mengingatkan selalu kepada kami semua untuk selalu berharap kepada Tuhan. Untuk selalu bergantung hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk teladan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami boleh belajar dari Daud. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli bagi kami semua. Bagi persoalan kehidupan yang kami hadapi. Kami juga meyakini bahwa Allah sanggup menolong kami, menguatkan kami untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan kami. Dan ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu di dalam kami menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan akan terus kuatkan kami untuk menjadi para wanita-wanita gereja yang terus mengatakan bahwa Engkaulah Allahku yang luar biasa. Mari kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan dengan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru, yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk selalu bimbingan dan pimpinan-Mu yang selalu mewarnai kehidupan dan hari-hari kami. Demikian seru doa kami yang kami naikkan dan kami panjatkan di dalam satu nama yang begitu mengasihi kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari ibu-ibu kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita akan berikan persembahan kepada Tuhan dengan menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
katakan bersama-sama, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berserah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk negeri kita Indonesia, untuk gereja, untuk kota tercinta, untuk keluarga pribadi lepas pribadi, dan untuk persembahan. Ibu-ibu akan menaikkan doa ini secara pribadi dan nanti saya akan menutup di dalam doa Bapa Kami. surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih.